Episode 17. Kali ini, kamu yang harus mengerti. Pagi itu, Alea sudah rapi ketika Saka baru tiba di apartemennya. Saka langsung duduk diam di sofa. Semalaman Saka hampir tidak tidur. Bayangan Alea turun dari mobil Arsen, terus berputar di kepalanya. Alea keluar kamar dengan tas kerja di tangan. Aku berangkat dulu. Saka menatapnya. Alea, kita bisa ngobrol sebentar? Alea berhenti menatap Saka dengan tatapan yang tidak bisa lagi dibaca. Ngobrol apa lagi? Saka berdiri. Aku gak nyaman kamu sedekat itu sama Arsen. Alea tidak langsung menjawab. Ia justru meletakkan tasnya kembali di meja, lalu duduk berhadapan dengan Saka. Ia terlihat tenang, sangat tenang. Sekarang, kamu gak nyaman? Saka terdiam. Alea melanjutkan dengan suara lembut tapi tegas. Selama 2 tahun, aku yang gak nyaman kah? Suasana tiba-tiba sunyi, dan Saka tidak punya jawaban. Alea menatapnya lurus. Kamu tahu apa bedanya? Saka menelan ludah. Apa? Kalau kamu kesel ya, aku harus mengerti. Kalau aku dekat dengan rekan kerja, kamu gak nyaman. Benar-benar tidak masuk akal. Kalimat itu seperti membuka semua yang selama ini tidak pernah dibicarakan. Saka mulai panik. Aku cuma takut kamu jadi dekat sama dia. Alea tersenyum tipis. Jadi baru sekarang kamu akut kehilangan aku? Saka mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, Alea mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Aku sudah merasa kehilangan kamu dari lama kah? Kembali hening. Saka benar-benar tidak siap mendengar itu. Alea berdiri, mengambil tasnya. Kali ini, kamu yang harus belajar mengerti aku. Dan ia pergi, meninggalkan Saka dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak berdaya. Siang itu di kantor, Alea terlihat berbeda, lebih fokus, lebih ringan. Arsen datang membawa kopi. Bu Alea, kelihatan cerah hari ini. Alea tersenyum. Mungkin karena akhirnya saya mulai jujur sama diri sendiri. Arsen memperhatikannya, dan ia tahu ada perubahan besar dalam diri wanita ini. Sementara itu, ponsel Saka terus berbunyi. Lagi-lagi Celia berulang kali. Saka menatap layar dengan frustasi. Ia ingin ke kantor Alea, ingin menjemput Alea, ingin berada di dekatnya. Tapi Celia terus memohon. Kak, aku harus kontrol hari ini. Kak, aku gak enak badan. Tolong aku. Saka memejamkan mata. Ia merasa seperti terjebak di lingkaran yang ia buat sendiri. Malamnya, Saka datang lagi ke apartemen Alea. Wajahnya terlihat kusut. Alea, aku capek. Alea menuangkan air minum untuknya. Duduk di depan Saka. Aku juga, Kak. Aku juga lelah. Saka menatapnya. Tapi kamu kelihatan tenang. Alea menjawab pelan. Karena aku sudah berhenti memaksa sesuatu yang bukan buat aku. Kalimat itu membuat Saka merasa benar-benar di ujung kehilangan. Apa maksudmu? Jangan begitu. Jangan membuat semuanya semakin rumit. Tolong mengerti aku. Tolong pahami aku seperti dulu, Alea. Pahami? Kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Seberapa besar aku memahamimu selama 2 tahun ini? Sudahlah. Pulanglah, aku lelah, ucap Alea dan berlalu ke kamarnya. Aku rasa lebih baik kamu pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Saka menyadari satu hal yang menakutkan. Alea bukan lagi wanita yang menunggunya. Alea adalah wanita yang siap berjalan tanpa dirinya.